Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sehan. Di sini saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pancasila. Di sini ada teman-teman kelompok saya. Coba kenalan. Aku Viriam, aku Najwa, aku Halimah. Halimah. Dan di sini saya lagi ngejalanin untuk apa namanya? Untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yang dimana judul dari tugas saya ini perancangan sistem informasi, pemesanan menu dan minuman pada cerita kafe. Jadi tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemesanan yang sedang berjalan di cerita kafe, serta mengidentifikasi kebutuhan sistem yang ada di kafe ini dan membantu meningkatkan pelayanan dan efisiensi operasional. Jadi pertama-tama kita mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Oke, untuk pertanyaan pertamanya yang sistem ini yang sedang berjalan, yaitu pertama ada bagaimana proses pemesanan di cerita kafe saat ini. Untuk sekarang kita pakai aplikasi, boleh sebut aplikasinya atau? Boleh. Aplikasi Pawon. Ya. Tapi selain itu kan ada rekap pas atau segala macam juga kan ya. Jadi gak hanya di aplikasi, kita juga ada manual. Ya. Jadi pesanan ini bisa dicatat manual sama di lewat aplikasi juga. Iya. Jadi 2 kali. Tapi di aplikasi itu ada kendala nggak sih yang sering terjadi saat melayani pesanan pelanggan? Untuk saat ini hampir nggak pernah. Kecuali kalau misalnya aplikasi ini nggak ada internetnya ya? Apa harus terhubung internet supaya? Harus berhubung internet. Ya. Terus di dalam aplikasi ini pernah terjadi apa kesalahan untuk pemesanan minuman nggak atau makanan gitu? Beberapa kali pernah, cuman kita komunikasi sama ownernya. Jadi di sistemnya tetap seperti itu, cuman di manualnya sesuai dengan apa yang terjadi. Kita lanjut ke menu dan variasinya. Menu apa saja yang tersedia di cerita kafe? Semuanya. Nggak kayak non coffee. Ada minumannya, ada kopi, non kopi, terus makanannya ada makanan berat kayak nasi goreng, pasta, terus snacknya di manis kita ada pisang goreng, pisang bakar, roti bakar, terus di dulunya ada cireng di sini. Terus di dalam minuman itu kita bisa bisa memilih ukurannya nggak sih di dalam aplikasi itu? Untuk saat ini hanya ada satu ukuran minuman aja. Jadi belum bisa milih. Iya, belum. Terus ada kayak di dalam aplikasi itu ada kayak custom seperti gula, es tapi kayak less sugar. Dicatat manual sih Kak. Oh, di situ masih catat manual. Maksudnya gak ada pilihannya. Sebenarnya bisa, cuman saat ini kan sistem di pengaturannya dipegang sama ownernya ya. Jadi sama ownernya belum dimasukin, jadi kita nyatet manual di kayak ada tambahan catatan gitu di aplikasinya. Ya. Terus apakah ada menu yang sering berubah atau ada menu musiman kayak misalnya bukber, paket bukber? Bukber aja sih paling. Oh. Iya. Tapi kayak event Valentine atau Natal belum ada ya? Belum ada. Iya. Untuk yang mencatat pesanan ini kasir atau barista ya? Kebetulan kita di sini all in, jadi semua megang. Oh. Iya, jadi ada yang kasir, ada yang Jadi kasir ini bisa jadi barista juga, waiters juga gitu. Terus bagaimana si kasir atau barista ini mengetahui pesanan yang harus dibuat? Apakah dari aplikasi? Dari struk baik. Oh, Iya. jadi si Struk struknya dapur. ini Jadi langsung ditempel aja. iya. Misal kalau lagi rame, apakah menggunakan nomor antrian atau nama pelanggan? Untuk saat ini kita barista aja sih Kak. Jadi kayak nggak ada yang pakai nama pelanggan atau nomor antrian, cuman kita
lihat dari pesanan yang masuk duluan itu dibikin duluan terus diantar duluan, jadi nggak ada yang benar-benar nomor antrian di waitersnya ngapalin pelanggan orangnya. Iya. Terus biasanya berapa rata-rata jumlah pesanan per hari? Gak nentu sih kak, paling kalau emang ramen bisa 30 sampai 35 transaksi. Untuk sekarang masuk ke pembayaran. Untuk metode pembayarannya apa aja yang tersedia? Sebetulnya owner kita nyaraninnya udah cashless, tapi kalau misalnya emang ada yang benar nggak punya kris, pakai uang pas, uang tunai tapi pas, karena kita nggak nyediain kembalian. Berarti saat ini ada dua-duanya itu? Bisa Iya. dua-duanya. Terus untuk di aplikasi yang tadi sebelumnya, apakah total harga dihitung otomatis atau secara manual? Otomatis jumlah keseluruhan pesanannya. Terus untuk selanjutnya, apakah pelanggan mendapatkan stroke atau bukti pembayaran? Iya. Ini kita lanjut ke manajemen dan laporan. Apakah pemilik memerlukan laporan penjualan harian atau bulanan? Gimana maksudnya? Pemilik ini, pemilik Oh, ownernya. Itu perlu gak memerlukan laporan penjualan harian atau bulanan? Harian, iya, yang aku bilang ditulis manual tuh tiap malam dikasih tahu. Oh, biasanya tiap malam, jadi nggak bulanan langsung set. Iya. Terus untuk kayak misalnya aplikasi tersebut tadi yang kakak jelasin, apakah perlu fitur untuk melihat menu paling laris? Untuk saat ini kurang tahu. Oh, Iya. jadi kalau misalnya paling laris itu tinggal di cara manual di kertas. Iya, paling kitanya yang bukan itu sih kayak rekomendasi. Iya, Iya. rekomendasi. Untuk kayak stok bahan pada kopi atau susu dan lain-lain yang tadi di menu, itu perlu gak sih stok bahannya dicatat dalam sistem tersebut kalau misalnya? perlu, karena beberapa kali juga dicatat di sistem. Kita lanjut ke pertanyaan kebutuhan sistem baru. Apakah Cerita Cafe membutuhkan sistem pemesanan berbasis digital seperti yang tadi udah dijelasin yang ada di barcode di meja? Sebetulnya sih aku kurang tahu juga, tapi untuk aku sama temen-temen aku, menurut aku cukup perlu, karena kadang kan tadi kita kan ngafal orang ya, jadi kan kita jadi kayak yang mana ini orangnya gitu. Kalau di meja kan Tinggal secara nomor nggak berapa? langsung iya. Terus kalau misalnya kita nih mau ngebuat sesuatu fitur apa aja sih yang diinginkan sama owner atau kakaknya? Fitur di Aplikasinya untuk mempermudahkan dari pihak kopi sendiri, pihak kafenya sendiri supaya bisa menerima pesan pelanggan lebih mudah gitu. Apakah ada fitur-fitur yang diinginkan? Kayak barcode tadi. Kayak Iya, barcode-nya tadi, atau misalnya untuk pembayarannya mungkin bisa hanya dipersimpel, atau iya. dari pemilihan menunya bisa si kasir bisa menyiapkan nih menu-menu rekomendasi hari ini. Iya. Iya sih, yang pertama itu sih yang barcode di meja itu. Karena lebih mudah gitu. Iya. Terus kayaknya itu. Tapi kebanyakan langsung pesan ke kasir kali ya? Iya. Ke sistem. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah pelanggan perlu bisa memesan langsung dari HP kayak tadi yang barcode itu? Kalau secara diringkas data-datanya, perlu nggak sih barcode kayak gitu? Nggak perlu sih sebenarnya kadang, tapi kalau untuk kita sebenarnya sangat membantu gitu untuk Biar nggak perlu ngantar ngapalin. Terus kita lanjut ke penutupnya. Untuk apa harapan kakak terhadap sistem informasi yang akan kami buat? Dari harapannya kakak nih, aplikasinya nanti bentuknya seperti apa sih? Apakah pesanannya nanti si pelanggan ini ketika mau pesan dia dapat informasi terbaru nih, pesanannya sedang dibuat, pesanannya sedang menunggu waktunya berapa, estimasinya berapa menit gitu. Apakah ada ekspektasi gitu terhadap aplikasi? ekspektasinya
ya pasti lebih mempermudah lah ya. Iya. Kayak gak hanya mempermudah kita sebagai karyawan, tapi pengunjungnya juga gitu kayak. Ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan. Ya udah sih itu aja paling. Ada lagi nggak Kak? Boleh ditutup ya. Oke, terima kasih ya Kak. Tadi Kak siapa namanya? Halimah. Halimah. Kasih Kak. Terima kasih Kak. Tiga satu